Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang ketiga adalah terkait dengan hadis Al-Hajju Arafah, riwayat Abu Daud, dan dijelaskan detailnya riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 814 kan. Al-Hajju Arafatun, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau dalam hadis Imam Tirmizi nomor 814, ini asbabul wurudnya kan ada sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, haji itu apa sih gitu. Sahabat nanya, ya Rasul, haji itu apa? Kata Rasul, al-hajju arafatun, haji itu wukuf di Arafah. Jadi kata para ulama hadis maupun ulama fikih, bahwa hadis ini bicara tentang rukun haji, induk haji, bahwa induk haji itu kalau wukuf di Arafah, kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak disebut haji. Bukan terkait dengan masalah puasa karena wukuf di Arafah. Kita kadang-kadang kesimpulannya suka salah. Kayaknya saya pernah lihat ada real video itu ya, ada real video. Kata saya ini menarik juga ini. Ini real video ini kalau saya ngelihatnya contoh konkret dari logical fallacy. Jadi kalau dalam ilmu logika ada namanya logical fallacy. Logical fallacy itu berpikir logik tapi salah sebetulnya. Jadi gini contohnya, ini contoh saja. Ada orang mau mandi Pak. Pas ketika dia mau mandi dia bikin narasi. Dia nggak jadi masuk kamar mandi, dia ngerenung dulu. Narasinya begini, ini kalau saya mandi saya nanti ganteng katanya. Kalau saya ganteng nanti saya sombong. Kalau saya sombong saya jadi pengikut setan. Kalau saya jadi pengikut setan Tuhan murka katanya. Kalau Tuhan murka saya dosa. Kalau saya dosa saya nanti masuk neraka. Kesimpulannya kalau saya mandi nanti saya masuk neraka, lebih baik saya kagak mandi kayaknya gitu. Ini logical fallacy namanya ini ya. Jadi apa namanya, padahal yang menyebabkan masuk neraka itu bukan apa, bukan mandinya tapi dosanya gitu. Tapi kenapa dia kesimpulannya kalau saya mandi saya nanti masuk neraka gitu. Lebih baik saya kagak jadi mandi gitu loh. Nggak mandi akhirnya dia. Ini kita kan kadang-kadang banyak konteksnya, dalilnya ini kesimpulannya kemana gitu loh. Jadi antara konsep, antara dalil dengan kesimpulan itu jaka sembung makan permen, nggak nyambung men gitu loh ya. Kan banyak yang begitu. Jadi antara dalil, kesimpulan ada missing link gitu loh. Ada mata rantai yang hilang. Sebetulnya kan kalau misalkan kita mau pahami dalil, prosesnya gimana cara memahaminya, kemudian baru kesimpulan. Dalil, kesimpulan. Sementara di sini enggak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kesalahan dalam menyimpulkan sebuah dalil. Bapak sakit perut misalkan Pak nih, sakit perut. Udah begitu Bapak searching di Google, kira-kira obat sakit perut itu apa ya. Pas searching di Google ketemu obat sakit perut itu ternyata adalah daun jambu kelutuk gitu. Pas lagi sakit perut langsung Bapak cari pohon jambu, naik ke atas, daun jambu kelutuk dimakanin. Malam-malam lagi, nggak diproses, nggak dicuci, nggak dijadiin obat, pokoknya dimakanin. Karena yang tahu daun jambu kelutuk obat sakit perut. Besok harinya sakit perutnya hilang, alhamdulillah, nyawanya juga hilang, keracunan kayaknya dia. Jadi daun jambu kelutuknya sebagai obat sakit perut bener, tapi kan harus diproses. Kadarnya gimana, dosisnya gimana, prosesnya gimana, sampai dibersihkan, mungkin direbus, dijadiin obat ini, baru setelah jadi obat dikonsumsi baru sembuh. Bukan dari bahan jambu kelutuk langsung dimakan tanpa diproses. Ini yang menyebabkan banyak kadang-kadang dalilnya soheh, tapi kadang-kadang pemahaman yang tidak soheh. Ayatnya soheh tapi pemahaman yang tidak soheh. Jadi hadis terkait dengan Al-Hajju Arafah itu adalah yang saya pahami dari hadis Tirmizi, pertanyaan sahabat kepada Nabi terkait dengan masalah rukun haji.
Maka Rasul mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sebagai induk dari ibadah haji. Siapa yang dia wukuf di Arafah, maka sempurna hajinya, kata Rasulullah SAW. Ini sebetulnya di situ. Jadi semuanya punya dasar, punya argumentasi. Tapi jangan sampai perbedaan ini menyebabkan kita abai terhadap esensi yang sangat dahsyat, yaitu hari-hari terbaik yang Rasul katakan kebaikan hari-hari itu kalau kita beramal, ya tidak ada yang menyamainya kecuali orang yang berjihad dengan nyawanya, wafat di medan jihad, nggak balik dengan sesuatu pun. Inilah yang harus kita manfaatkan. Hari ke-7 ataupun hari ke-8, mari kita sama-sama manfaatkan hari-hari yang disebut dengan limited edition. Ini edisi terbatas hanya di 10 hari. Edisi terbatas hanya di 10 hari. Jadi oleh karena itu maka kita manfaatkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah